Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami diberikan tugas kelompok mengenai desain dan mind mapping implementasi Rule of Government di era transformasi digital sesuai dengan potensi lokal, yaitu pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Nah, pada kesempatan kali ini, kami merupakan kelompok 1 yang beranggotakan Debbie Andesba, Indi Arletama Putri, Raudah, dan Wira Dianupita. Dan inilah dia hasil mind mapping yang telah kelompok kami buat. Dan penjelasannya akan dijelaskan oleh masing-masing anggota kelompok. Saya, Nindi Arletama Putri, akan menjelaskan tentang definisi dan kenapa WOG itu diperlukan. Nah, definisi WOG. Definisi WOG adalah sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang luas guna mencapai tujuan bersama dalam pembangunan kebijakan manajemen dan pelayanan publik. Seorang ASN mewujudkan konsep Rule of Government adalah salah satu tujuan pada isu-isu penting pemerintah. Selanjutnya adalah kenapa WOG itu diperlukan. Yang pertama, karena adanya dorongan publik untuk kinerja good governance. Yang kedua, adanya keberagaman. Yang ketiga, adanya perkembangan teknologi dan informasi. Dan yang keempat, adanya ego sentral. Penjelasan mengenai jenis pelayanan publik dan cara melaksanakan WOG akan dijelaskan oleh teman kita Wira Dianupita. Yang selanjutnya yaitu jenis pelayanan publik. Yang pertama, pelayanan administratif, yaitu pelayanan yang meliputi pelayanan pembuatan KTP atau sertifikat tanah. Yang kedua, pelayanan jasa, meliputi pelayanan jasa pendidikan, kesehatan, dan jasa ketenagakerjaan. Yang ketiga, pelayanan barang, meliputi pelayanan jalan raya, listrik, dan air bersih. Yang keempat, pelayanan regulatif berupa undang-undang. Cara melaksanakan WOG. Yang pertama, integrasi, yaitu penyatuan atau pembaruan menjadi suatu kesatuan yang utuh. Yang kedua, menghilangkan sekat sektoral. Yang ketiga, kerjasama antar instansi merupakan suatu usaha bersama antar instansi untuk mencapai tujuan bersama. Yang keempat, kolaborasi untuk menyalurkan gagasan atau ide dalam menyelesaikan masalah secara bersama-sama menuju tujuan bersama. Yang kelima, koordinasi dengan cara memadukan atau mengintegrasikan kepentingan bersama untuk mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien. Yang keenam, sinergi, yang merupakan suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan dan keharmonisan. Selanjutnya, mengenai manfaat WOG dan pola pelayanan publik akan dijelaskan oleh Raudah. Manfaat WOG ada koherensi kebijakan, efisiensi, sharing informasi, adanya daya saing, lingkungan kerja yang lebih baik, dan akuntabilitas. Berikutnya, dalam pola pelayanan publik dibagi menjadi 5. Yang pertama, pola pelayanan satu atap, yang merupakan pola pelayanan yang dilakukan secara terpadu pada satu instansi pemerintah yang bersangkutan sesuai kewenangan masing-masing. Yang kedua, pola pelayanan satu pintu, merupakan pola pelayanan masyarakat yang berkaitan secara tunggal oleh suatu unit kerja pemerintah berdasarkan pelimpahan wewenang dari unit kerja pemerintah terkait lainnya yang bersangkutan. Yang ketiga, pola pelayanan teknis fungsional, yaitu pola pelayanan masyarakat yang diberikan oleh suatu instansi pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Yang keempat, pola pelayanan elektronik, yaitu pola pelayanan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan otomasi dan otomatisasi pemberian layanan yang bersifat online sehingga dapat menyesuaikan diri dengan keinginan dan kapasitas pelanggan. Dan yang kelima, pola pelayanan terpusat,
yaitu pola pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah yang bertindak selaku koordinator terhadap pelayanan instansi pemerintah lainnya yang terkait dengan pelayanan masyarakat yang bersangkutan. Mengenai tantangan yang akan dihadapi dalam WOG dan penerapan WOG di pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir akan dijelaskan oleh Debbie Andesba. Tantangan yang akan dihadapi dalam WOG. 1. Kapasitas SDM dan institusi yang terlibat tidaklah sama. Perbedaan kapasitas ini bisa menjadi kendala serius dalam melakukan pendekatan WOG. 2. Nilai dan budaya organisasi menjadi kendala manakala terjadi upaya kolaborasi sampai dengan penyatuan kelembagaan. Dan yang ketiga adalah kepemimpinan, merupakan kunci dalam pelaksanaan WOG. Kepemimpinan yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang mampu mengakomodasi perubahan nilai dan budaya organisasi, serta meramu sumber daya yang tersedia guna mencapaikan tujuan yang diharapkan. Selanjutnya yaitu penerapan WOG di pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. 1. Aplikasi InPass. Aplikasi ini launching pada tahun 2018. Kini terus berinovasi, merambah ke berbagai kalangan. Di tahun 2021, InPass tidak hanya bisa digunakan lewat smartphone. Dinas Komunikasi, Informatika, Persendian, dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir mempersembahkan InPass TV untuk menyampaikan informasi mengenai pembangunan. 2. Kopi. Dalam rangka memberikan peran sebagai pemberi saran, Advisory Service Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir meluncurkan inovasi kopi, yaitu konsultasi online pengawasan intern. Hal ini sejalan dengan arahan pemerintah untuk melakukan adaptasi kebiasaan baru akibat pandemi COVID-19. Selanjutnya yaitu lapor, disebut juga layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat. Layanan ini adalah layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan masyarakat Indonesia melalui beberapa pengaduan. Sistem ini dibentuk untuk merealisasikan kebijakan yang menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun dan jenis apapun akan disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang menanganinya. Itulah tadi penjelasan mengenai mind mapping tentang WOG di pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dan terima kasih.